Untuk dana desa ini itu persyaratannya saya kira sudah jelas tadi disampaikan oleh Kadis PMD bahwa harus melalui musyawarah desa khusus, di mana musyawarah desa khusus ini melibatkan semua unsur yang tergabung di dalam relawan desa lawan COVID-19. Artinya tidak ada lagi, harusnya tidak ada lagi yang tidak tercover yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan program ini. Nah, kalau kalau bicara kasat mata mungkin banyak kita lihat tidak memenuhi syarat. Kalau bicara kasat mata, kelihatannya banyak yang tidak memenuhi syarat. Tapi yang perlu dipahami bahwa ini bukan hanya keluarga yang belum sejahtera. Dana desa ini tidak hanya ditujukan buat keluarga yang belum sejahtera, karena kalau yang belum sejahtera itu sudah diintervensi melalui program Keluarga Harapan, bantuan sosial pangan, ya, atau bantuan sembako. Makanya tadi sosial juga hadir. Lana tiro, pengasyarakat itu ini yang tidak masuk di dalam program-program yang tadi sudah kita sebutkan, karena tidak boleh double. Bantuan ini harus betul-betul ditujukan kepada kakak atau orang yang belum pernah mendapatkan bantuan. Sampai hari ini APBD 1 belum ada BLT, ya. Jadi baru 3 sumbernya, APBN, APBD 2 dan dana desa. Nah, itu sumbernya. Nah, jadi kembali ini yang bersyarat adalah yang pertama, kalau disebutkan di dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Desa, ya, itu jelas disebutkan bahwa kriteria penerima BLT itu adalah pertama, keluarga yang tidak mampu yang berdomisili di desa tersebut. Itu pertama, ya. Sebenarnya pertama kali keluar kriterianya Pak, 14 kriterianya. Nah, kalau 14 kriteria tidak ada satupun di sini yang kena. Kalau dari 14 kriteria itu yang ada. Di Lantaran mungkin ini kalau ada mungkin hanya 1 sampai 5 orang yang memenuhi kriteria itu. Kalau kita pakai kriteria yang pertama, 14 kriteria yang bisa menerima bantuan langsung tunai dana desa. Itu tidak gampang itu. Nah, akhirnya kemudian keluar lagi revisi. Nah, ini yang menyebabkan ada beberapa kepala daerah yang ribut lagi. Jadi memang banyak yang tidak tahu bahwa bukan berarti kita ini tidak mau mempercepat penyalurannya, tetapi regulasinya yang mengalami penyesuaian. Karena setelah kita pelajari, dilaporkan, ya, kemudian menjadi bahan evaluasi kementerian, bahwa tidak akan ada, ataupun kalau ada hanya 1-2 saja yang akan memenuhi persyaratan. Nah, sementara pandemi ini banyak sekali dampaknya, dan banyak orang yang terdampak. Jadi pertama itu adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Kemudian yang kedua, tidak termasuk penerima program Keluarga Harapan yang saya sebutkan tadi. Tidak menerima kartu sembako atau bantuan pangan non tunai atau istilah sekarang bantuan sosial pangan (BSP). Tidak termasuk di situ. Nah, di utara ini untuk informasi PKH kita lebih 14.000. Nah, kemudian bantuan pangan kita, bantuan sosial pangan atau sembako kita itu 26.000. Kemudian bantuan langsung tunai, bantuan sosial tunai PBN kita itu 16.785, gitu ya. Jadi sebenarnya ini luar biasa Pak, hampir tersentuh semua. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak tersentuh, kecuali yang memang betul-betul tidak bersyarat. Nah, kita bersyukur ini kita memang percepat, ya, walaupun sebenarnya kalau kita bicara dampak secara langsung, tidak semua terdampak secara langsung. Dan semua, apalagi kalau di daerah-daerah terpencil itu mereka kan memang tidak kemana-mana aktivitasnya di situ. Tapi ya mungkin ya, secara tidak langsung mereka terdampak, mungkin secara tidak langsung mereka terdampak, makanya dapat ini. Nah, oleh karena itu kemudian persyaratan
Yang ketiga itu adalah kehilangan mata pencarian. Jadi mungkin kita lihat, oh kehilangan mata pencarian, di PHK, dirumahkan. Makanya tadi saya tanya, ada yang saya tanya, nah, apakah dirumahkan, apakah di PHK? Jadi ada yang kelihatannya yang saya sampaikan tadi, terlihatnya tidak memenuhi syarat, tapi berdasarkan kriteria ini dia masuk. Nah, ini. Nah kemudian dia punya anggota keluarga yang menderita penyakit kronis tahunan atau menahun. Ini juga cukup banyak Pak, ada. Ya. Jadi yang bersangkutan mewakili orang tuanya. Nah, tadi ada yang mewakili juga orang tuanya di sini. Nah itu karena ada anggota keluarganya yang sudah sakit kronis menahun. Itu terdata sama sekali. Atau istilahnya exclusion error. Ya, jadi kalau dia masuk dalam kriteria itu, dia bilang masuk. Tadi saya tanya-tanya atas PMD, ini 131 paling banyak enggak? Wah ibu, kalau usulannya lebih banyak. Nah, usulannya lebih banyak. Tapi tentu saja ini di asistensi, ini kemudian didampingi, dilihat ya, apakah yang mana dari sekian usulan hasil musyawarah desa khusus. Karena biasanya teman kepala desa atau aparat di bawah atau relawan itu tidak mau, mereka tidak mau jadi bulan-bulanan Pak. Kenapa saya tidak masuk dan sebagainya, begitu kan Pak Desa ya? Nah itu akhirnya diputuskan kasih masuk saja semua. Padahal ada kriterianya. Nah ini kemudian yang diasistensi oleh teman-teman di kabupaten, pendamping desa, tenaga ahli ya, ini diasistensi. Jadi insya Allah ini kita sudah asistensi. Saya yakin dan percaya tidak ada penerima bantuan langsung tunai dana desa yang double sudah terdaftar di PKH, terdaftar di bantuan sembako pangan, terdaftar di DST, ya, perluasan bantuan sosial pangan, itu kemudian menerima ini lagi. Nah, kalau ada, katakanlah karena namanya manusia, kadang saja terselip, saya minta untuk dengan senang hati melaporkan diri bahwa tadi jangan saya, mohon maaf, saya nggak usah karena saya sudah pernah dapat bantuan. Atau saya sedang mendapatkan bantuan yang lain. Jadi ini kejujuran menjadi sangat penting. Dan kalau ada yang terlewatkan, dan memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, segera laporkan. Segera laporkan ya. Karena boleh jadi saja ada yang terlewatkan. Nah, 5 kriterianya tadi terpenuhi. Sekali lagi, tolong segera dilaporkan. Ya, tidak usah melapor kemana-mana, langsung ke pemerintah desa atau bisa juga langsung ke Pemda. Pemda itu ada websitenya, bisa langsung. Ya, ada SMSK masih berfungsi, masih jalan, bisa langsung ke situ. Nah, nanti segera kami intervensi. Gitu ya. Jadi sehingga tidak ada satupun warga yang memenuhi syarat itu kemudian tidak mendapatkan bantuan. Gitu ya. Jadi tolong jangan pakai istilah kakak miskin. Saya selalu menggunakan karena khusus untuk BLT dana desa ini itu dan khusus COVID ini adalah orang-orang yang terdampak akibat pandemi. Ya, jadi bukan yang miskin, karena kalau yang miskin itu sudah dapat program dari pemerintah sebelumnya. Nanti dihitung ya Bu ya. Siapa? Rubinem. Oh Trans ya? PT. Ya. Dari dusun apa Pak? Balodi. Ya. Pak ya Pak ya. Ya kita hitung nilai. Ya mana lagi? Dari dusun apa? Bon. Iya, Abe. 6 penyakit kronis, selebihnya kehilangan mata pencarian. Mau juga tanya mata pencariannya apa ini? Ada. Oh, iya.